Baik, inisiator dari acara ini adalah PBH Mitra UMKM, Bapak Ibu ya, sebuah komunitas untuk saling membangkitkan, ya, menjadi pembuka harapan. Ya. Baik Anda untuk menjadi pemula maupun Anda yang sudah memulai usaha, Anda untuk scale up. Ya. Silakan Bapak Ibu sananya, boleh unmute saja. Atau lanjut, pas dulu. Ada pertanyaan di chat, Pak. Oke. Oke, dari Pak Gede ya, kalau tidak ada api pembakar semprot, bisa diganti dengan oven hob, Chef. Boleh. Jadi gini, ini kan tadi saya gunakan fire gun, fungsinya cuma untuk mencoklatkan atasnya si keju. Tapi kalau Bapak Ibu punya oven atau oven biasa kompor yang di rumah, nggak ada masalah kok. Yang penting Bapak pastikan temperaturnya itu benar atau suhunya itu benar aja gitu, nggak ada masalah. Oke. Siap, Chef. Pertanyaan lainnya, ovennya pakai api atas bawah. Nah, tergantung. Biasanya kan nggak semua orang punya oven api atas api bawah. Kan? Apalagi Pak Gede tadi pakai oven hook, pasti kan dia oven bawah. Nggak jadi masalah. Cuma perbedaannya kalau oven bawah aja itu biasanya tidak akan ada color kegosongan yang di atasnya keju, cuman melted aja sih gitu. Jadi nggak dapat warna brownnya, nggak dapat kalau nggak pakai api atas, cuman melted aja. Tapi kalau pakai api atas dia akan dapat warna brownnya. Tuh. Oh, oke, siap, Chef. Tuh. Chef, tolong liatin lagi produk yang wah, ini ada permintaan. Oh ya, yang tadi. Oke. Ada ya, ada kayaknya Chef dan tim juga lebih bergairah ya ketika ada yang tanya jawab begini ya. Ya betul, karena gini jujur aja, kita biasa kan langsung offline, banyak yang nanya. Oke. Siap, kapan-kapan kita bikin offline live demo, tetap muka langsung. Ya, terus memang sekarang pandemi kita harus online dan ya otomatis kita juga harus sering interaksi, jadi nggak ada masalah sebenarnya kalau ada pertanyaan tengah-tengah. Di pertengahan demo ada pertanyaan, harusnya nggak ada masalah sih, karena itu membuat kita interaksi sih. Siap. Ini potato flakes-nya untuk mengganti kentangnya. Sedangkan untuk saus saltetiknya saya menggunakan ini. Bubuk telur asin tadi, ya, awal. Yang warna kuning itu. Jelas ya? Ya, jelas. Pertanyaan terakhir, Chef, dari Bu Weni Marlina. Gimana? Ada pertanyaan terakhir dari Bu Weni Marlina. Biasanya kalau sudah matang semua, tahan berapa lama untuk dikonsumsi ya? Karena ada memakai susu dan lain-lain. Jadi gini, selama makanan ini Bapak, jadi gini, untuk disimpan di frozen sebenarnya nggak ada masalah. Kalau di frozen itu mau 1 bulan pun itu pasti kuat, karena frozen itu kan nggak ngembangin bakteri, ya kan? Jadi sebenarnya nggak ada masalah mau tahan berapa. Tahannya pasti tahan selama frozen ya, dan suhunya temperaturnya benar. Tapi kalau untuk sudah ready to eat, terus supaya mau dimakan berapa lama, saya pernah coba kalau cuman dari bikin pagi sampai ke malam nggak mungkin basi sih itu. Nah itu cocok banget tuh buat bisnis UMKM di era pandemi ini, kalau buat frozen food atau delivery jadi aman ya, Chef. Betul, aman. Jadi nggak perlu khawatir akan terjadi basi atau seperti apa, kalau 1 hari masih ya pasti aman banget. Oke, bisa menjawab pertanyaannya? Kalau belum puas, silakan dilanjutkan. Sudah semua ini, Chef. Silakan lanjut babak kedua, Chef. Menu kedua ya, Bapak Ibu. Masih semangat ya. Oke, jadi di babak kedua ini saya bikin pizza. Sebenarnya saya nggak bikin nggak bikin doughnya, karena bikin doughnya akan lama sekali. Tapi nggak apa-apa, saya akan kasih tahu step by stepnya aja. Tapi tetap saya akan pakai dough yang udah instan, udah jadi. Di sini udah lihat nggak? Ada tepung, ada ragi, ada gula, ada chicken powder, garam.
Nah, produk kita yang dipakai di sini Knorr chicken powder ya. Tuh, Knorr chicken powder. Untuk topping si pizza, kita ada saus barbecue. Namanya saus barbecue. Barbecue sama chicken powder. Nah, untuk toppingnya, sausnya saya pakai barbecue. Pakai barbecue ya teman-teman. Oke. Oke, di sini pakai tepung terigu ya. Tepung terigu. Oke. Saya tambahkan ragi, gula, garam, chicken powder. Kita aduk hingga rata. Chicken powdernya berapa gram? Semua udah dari resep mas, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nanti, jadi bapak ibu saya rasa kan udah dapat resepnya, betul ya? Nanti tanyanya secara teknis aja. Teknisnya gimana caranya itu aja. Oke, setelah itu kita campur dengan air. Ini kalau kita bikin secara manual ya. Chicken powder kita yang baru ini 5 kali daging ayam loh ibu bapak-bapak, jadi nanti rasanya lebih kerasa ya, saya lebih kuat aroma ayam. Diaduk hingga rata ya. Oke. Kalau punya mixer lebih bagus lagi punya pakai mixer. Ini kalau nggak pakai mixer yang cara manual ya. Tambahkan minyak dikit-dikit. Kalau pakai mixer lebih ini bagus lagi, ya, karena lebih merata campuran. Ini kan sini nang bol. Diaduk sampai kalis Bapak Ibu. Memang kalisnya akan agak lama. Apalagi kalau manual seperti ini. Ya harus sabar-sabar. Kecuali punya alatnya, itu lebih bagus. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin tertarik dengan metode pengolahannya atau seperti apa, langsung aja ibu bapak-bapak tanyakan nggak apa-apa. Chef Teduh bisa sambil Baik, karena dipersilakan, silakan ibu bapak ya, ibu-ibu boleh di kolom chat Anda tanyakan, nanti saya baca. Yuk, ibu-ibu silakan. Silakan ibu-ibu langsungkan. Iya. Orang mau nanya untuk barbecue itu keunggulannya apa sih dengan dibandingkan produk kita yang lain, atau untuk Knorr chicken powder. Nah, kalau pakai mixer itu nggak usah harus seperti ini, ibu-ibu. Iya. Ini tenaganya tenaga nasi, ibu-ibu. Betul-betul harus ekstra kalau untuk manual, metode manual. Oke. Ini maaf,
chef bersama Pak siapa Pak di sebelahnya Pak? Saya Indra. Pak Indra ya. Ya. Ya Pak Indra, ini ibu-ibu sih saya lihat, wah pada ini serius loh, Oh menyimak. iya, terpesona melihat para chef teduh dalam mengolah. Nah, tersepona dengan kegantengannya chef teduh nih jangan-jangan. Iya. Mungkin nanti Iya. bisa diterapkan Pak Budi untuk pengembangan UMKM di Bali. Siap, Oke. siap. Ya itu harapan kita bersama. Karena adonannya Sudah siap. jangan buang deh. Oke, ini didiamkan ya Bapak Ibu hingga kalis, hingga dia ngembang. Tutup dengan kain biasanya. Ada kan? Ada. Nah. Ini Oke, udah tercampur dengan rata. Diamkan aja. biarkan hingga mengembang ya. Ya, paling sekitar 15 sampai 20 menit lah ya. Tergantung suhunya di rumah Bapak Ibu seperti apa. Nah, sekarang memang kita terbatas waktu, saya langsung bikin toppingnya pizzanya. Oke. Apalagi pizza di Bali ini merupakan salah satu makanan yang sangat favorit banget ya chef ya. Tuh. Jadi kalau kita bisa kembangkan dengan berbagai kreasi, bisa meningkatkan penjualan bagi UMKM ibu-ibu di area Bali itu. Betul Pak Indra. Ya, pizza sih sudah populer sekali di Bali. Tinggal sekarang rasa bintang 5 harga Harga harus kaki 5 karena bersaing ketat sekali, betul ya Pak Budi. ya. Tapi ya jangan kebangetan kaki 5 ya Bapak Ibu ya. Tengah-tengahnya antara kaki 5 dengan bintang 5. Ya, Tapi rasanya bintang 5. Siap. Di sini kita siapkan ada saus tomat, ada saus Del Monte juga. Saus barbecue. Ini saya saus tomatnya pakai Del Monte ya, tapi Bapak Ibu terserah mau beli pakai apa aja. Nggak jadi masalah, karena tergantung selera. Cuman memang perbedaannya pasti ada beda tes dari Del Monte ataupun merek lainnya. Yang penting kuncinya adalah pakai barbecue-nya, telur barbecue. Kalau nggak pakai ini, Bapak Ibu nggak akan dapat aroma smoky-nya yang tajam. Itu yang membuat produk kita berbeda dengan produk Betul. lain ibu-ibu. Jadi saus barbecue-nya ini. Oke, sudah kecampur seperti ini. Kita siapkan tray-nya. Oke, kita potong. Menurut selera aja potongannya. Ini untuk mempercantik terserah selera ibu bapak-bapak. Kalau untuk potongan ini. Paprika merah, paprika kuning. Buat toppingnya. Bawang bombay.
Oke. Setelah itu kita siapkan pepperoni. Ada mushroom juga. Sini. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih begini ya. Tadi makaroni skutel jadinya. Sudah brownie, sudah mencoklat ya. Kalau memang merasa masih kurang coklat lagi, tinggal tambahin tembak. Oke, finish. Siap disajikan ibu-ibu. Nanti ya, tunggu dingin dulu. Tunggu dulu. Oke. Sekarang kita Lanjutkan proses untuk membuat pizza Pizza. topping itu. saus tomat sama saus barbecue yang kita campur tadi, kita buat dressing ini ya, si pizzanya. Cukup. Kita kasih paprika. Secukupnya aja, menurut selera. Bawang bombay. Bawang bombay, oh itu ada deh. Oke, kita bikin ring-ring aja ya. Oke, kita tambahkan jamur. Oke, kita kasih pepperoni. Yang terakhir, oh ya, lupa. Kita kasih mayo magic ya, Contoh produk mayones. Jadi mayo magic ini ibu-ibu dan bapak-bapak bisa tahan hingga pemanasan suhu 200 derajat Celcius. Tidak akan meleleh. Oh, 80. Ya, 180 hingga 200 dia tidak akan meleleh. Makanya diberi nama mayo magic. Oke, kita kasih mayones.
Sambil ada yang nanya nih, Chef, itu tadi ada Del Monte, saus tomatnya ya? Ya, betul. Oke. Chef kasih tahu dong jenis-jenis pizza biar bisa membedakan. Wah, dari Bu Supri. Jenis pizza gimana maksudnya nih? Ya, Bu Supri ya, tanya Karena pizza jenis-jenis pizza. pizza pada dasarnya sebenarnya roti topping aja. Nah, cuman bedanya ada American atau Itali. Kalau American itu bannya besar. Tapi kalau Itali itu bannya tipis crispy. Nah, yang saya bikin ini yang pada dasarnya lebih diminati orang Indonesia. Yang crispy. enggak, yang rotinya lebih tebal. Nah, itu bisa menjadi acuan ibu-ibu. Kalau di Bali mungkin kan sebagian besar wisatawan Eropa nih, siapa tahu mau dibuat yang crispy ya, Chef ya. Ya. Atau misalnya mau modif untuk yang Oke, ini udah. Jadi habis ini akan saya oven 180 derajat sekitar 15 sampai 20 menit. Oke. Chef, untuk adonan pizzanya tidak bisa di-frozen-kan juga nggak? Bisa. Adonan doughnya bisa di-frozen-kan, tapi sebelum dia improving ya. Oh. Jadi sebelum dia improving, cuma dibentuk aja, bulat, di-wrap, dimasukkan frozen. Nanti setelah mau digunakan, dikeluarkan, di-melted supaya dia empuk lagi, baru di-improve. Gitu. Karena kalau di-improve dari awal, nggak ada gunanya, ujung-ujungnya nanti kan di-frozen lagi. Oke. Siap. Jadi kondisi ada lagi nih, Chef. Kondisi seperti tadi itu langsung di wrap, masukkan freezer. Nanti setelah mau digunakan, dikeluarkan, di-thawing dulu, ya kan, sampai dia melted, baru di-improve. Dia akan improve sendiri otomatis, secara nggak langsung. Oke, thank you, Chef. Itu tadi pertanyaan Ibu Ita ya, Ibu Birgita ya. Chef, kulit pizza kalau sebentar. Kalau sudah dingin yang bagus itu harusnya empuk renyah, empuk alot, atau alot renyah. Oh, ini ada tulis. Gimana, sorry Pak, Budi nggak dengar. Sorry. Kulit pizza kalau sudah dingin, yang bagus itu harusnya empuk renyah, empuk alot, atau alot renyah. Harusnya empuk renyah. Empuk renyah ya, siap. Ya. Nah, tapi tergantung Pak, karena tergantung doughnya. Kalau doughnya American, ya kan, itu empuk renyah. Tapi kalau doughnya itu untuk Italian, itu crispy banget, kayak makan kerupuk aja gitu. Oh, oke. Atau bahkan yang ditanya dulu customernya ya, selera pemesannya yang open PO itu apa? Mau yang Amerika atau yang Itali? Gitu. Iya. Tergantung selera masing-masing ya. Oke, dari pizza ada pertanyaan? Saya lagi prepare untuk menu ketiga ya. Risolnya. Ya, ini ada Bu Eva Jun. Chef Bu Eva Jun nanya, saya sukanya pizza Itali, tipis, crispy. Nah, kalau mau buat jenis ini, adonannya sama, tinggal hanya dipipihkan aja, bisa nggak? Betul. Adonannya sebenarnya kurang lebih sama, ya kan? Cuman memang kalau bisa pakai tepungnya protein rendah. Oke. Kalau pakai protein tinggi, pasti dia akan jadinya ban. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin yang crispy, otomatis harus pakai protein rendah. Semakin proteinnya rendah, dia akan semakin crispy. Tapi kalau proteinnya makin tinggi, ya mau dipipihin pun seperti apa, ya bakal tetap tebal. Tuh, karena dia akan mengembang. Dan ada bahan-bahan lain, mungkin ditambahin baking powder, seperti itu supaya lebih crispy.
Itu tergantung selera masing-masing ya, chef. Tuh. Pengembangan masing-masing sih, tidak ada yang paten. Iya. Oke. Ya, ini satu lagi, Chef, dari Ibu Ketua FPPI ini, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, Ibu Eka Susilawati. Saya biasa buat pizza seperti adonan donat Ya. dan panggang dari teflon, dan kalau sibuk beli pizza yang frozen. Namun hasilnya tidak memuaskan. Pizza yang bagus itu yang kering atau yang basah ya? Nah, kembali lagi seperti jawaban yang saya tadi. Kalau bannya itu pengen seperti US atau Amerika, otomatis dia akan seperti donat. Gitu. Tapi kalau yang pertanyaannya Ibu ini pasti cenderung ke ban karena dia beli instan, pasti cenderung ke yang Amerika, ya kan? Itu pasti atasnya teksturnya kering, tapi dalamnya kayak donat. Persis sebenarnya basicnya persis adonan donat. Pada dasarnya seperti itu. Oke, oke. Siap. Thank you, Chef. Lanjut, Chef. Ya, acara ini kerjasama komunitas PBH Mitra UMKM dengan Unilever Food Solutions, Altindo Mulia, dan PT SMT. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi thank you antusiasnya ya. Saya lihat Anda serius semua. Nah, tapi ketika nanti Anda lupa pelajaran ini, Anda boleh lihat di YouTube Paskalis Budi Hartono. Ya, Anda semua sudah subscribe. Yang kedua, nanti saya masing-masing Anda saya akan invite ke WA Group. Ya, sehingga update-update resep dan lain sebagainya juga bisa terinformasikan. Terima kasih. Oke. Selanjutnya ya, Chef, yang ketiga ya. Mixer. Susu. Jadi ibu-ibu tadi pizza bisa dibuat setengah jadi. Jadi kalau untuk UMKM ini Pak Budi mungkin nanti bisa dikembangkan juga untuk mendevelopnya, untuk tidak harus pizza yang jadi, bisa pizza yang setengah jadi kemudian dijual seperti frozen food lainnya itu. Dan untuk mencari produk Unilever tadi seperti barbecue, kemudian mayo magic itu sudah tersedia kok di Bali banyak. Bisa juga dipesan langsung di distributor di Mbak Tiara atau melalui tim USS yang ada di Bali. Betul, Bapak Ibu di grup ini pesannya via kami ya, PBH ya. Nanti pesannya di grup. Bagaimana, ada pertanyaan tambahan atau seperti apa? Ada lagi nih, Chef. Chef, tepung protein tinggi dan rendah, tolong contohnya. Lalu sebaiknya pakai tepung protein tinggi atau rendah, Chef? Gimana? Sorry? Nah, dari mana kita tahu tepung protein tinggi atau protein rendah? Apa tergantung merek? Semua merek bebas aja. Yang penting di baliknya itu ada tulisan protein berapa. Gitu pasti ada kok tulisannya. Oke. Siap. Oke ya. Chef masih bujang atau sudah berkeluarga? Wah, bercanda ini ya. Tergantung kondisi, Pak. Tergantung kondisi. Tergantung ya di dalam pagar apa di luar pagar ya, Chef ya. Nah, bercanda. Mungkin ada yang mau cari mantu, kalau pingin setiap hari masakan enak, ya monggo daftar ke Chef ya. Siap, Bapak Ibu. Kita tunggu babak ketiga ya. Tidak terasa sudah 1 jam ya. Anda semua saya lihat masih antusias, masih utuh ya 61 orang. Sekarang saya lanjutkan ke menu pisau mayo. Itu di satu soal ya. Banyu orang seket. Pisau mayo kan menunya sudah umum. Bagaimana kita bisa mendevelop ya, Chef ya, agar menu ini berbeda dengan. Jadi gini sih sebenarnya apa sih kelebihan pisau mayo yang saya bikin? Pada dasarnya sama-sama aja basicnya. Cuma kelebihannya saya pakai Hellmann's Mayo Magic. Ini Hellmann's Mayo Magic ini fungsinya Bapak Ibu. Nah biasanya
Bapak Ibu kalau bikin risol mayo itu kan kalau kulitnya pecah itu pasti mayonesnya keluar. Benar nggak? Ada yang pernah mengalami seperti itu nggak, Bapak Ibu? Boleh di kolom chat, apakah Anda pernah mengalami atau tidak, Bapak Ibu? Ya. Nah, kelebihannya yang pakai Hellman Mayo Magic, kalaupun kulit Bapak Ibu itu sampai sobek, saya jamin 100% Hellman Mayo Magic ini nggak bakal pecah dan nggak bakal kuat. Karena Hellman Mayo Magic ini semakin dia panas, dia semakin mengikat. Itu makanya kenapa kalau buat risol mayo bagus, dia nggak akan pecah, nggak akan keluar minyaknya. Ya, jadi buat minyaknya rusak. Oke. Ya ini ada pengalaman, Chef. Ibu Suprihati Ningsih pernah, Chef. Nah, ya. Jadi kalau pernah, nah itu pengalaman yang kurang nyaman itu sekarang ada solusinya nih, produk dari Unilever Kalau ya. pernah mengalami itu coba kali ini kan kita coba bikin bareng-bareng. Nanti coba aja beli di toko, terus dicoba sendiri di rumah, ya kan? Tapi jangan iseng-iseng coba disobek ya. Tapi kalau Bapak Ibu iseng-iseng sobek kulitnya dan membuktikan supaya ini bener nggak sih seperti omongannya saya itu, saya berani jamin nggak akan dia keluar ke minyak dan tetap mengikat, tetap mengental. Itulah salah satu kelebihan dari produk UFS Mayo Magic, jadi tidak lagi. Iya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah siap. Oke. Pizzanya sudah ready. Dengan Mayo Magic tadi. Hellmann's Mayo Magic apa ada di semua supermarket atau hanya di toko bahan roti jualnya? Toko bahan roti. Oh, spesifik ya, Chef ya? Iya. Spesifik toko bahan roti, atau kalau kesulitan mencari bisa hubungi tim UFS yang ada di Bali. Atau hubungi Pak Budi ya, Pak Budi. Ya, kalau lewat saya Bapak Ibu, Anda dapat fasilitas bisa konsultasi Chef Oya. Nah, nanti untuk yang di Bali khususnya, ya, selain Chef Teduh itu ada sekondannya ya, ada partnernya namanya Chef Mono Bapak Ibu. Ya, Chef Mono yang akan taking care untuk kita semua. Anda mau tanya kapanpun ya. Contoh nih, besok mau praktek jam 10. Nah, Anda mungkin boleh booking dulu. Kalau Anda lupa, Anda bisa video call ya, Anda syuting proses masak Anda. Nah, Anda bisa dipandu ya oleh Chef Mono. Oke, ini pizza yang kita bikin tadi. Ya, yang menggunakan Mayo Magic tadi. Wow, yummy ya. Jam-jam segini jadi lapar nih, Chef. Yang pertama ada makaroni skutel. Lalu kita bikin pizza. Wah, sekarang kita akan bikin risol mayo. Risol mayo ini juga tetap menggunakan Mayo Magic tadi. Oke, ini ada tepung sagu juga. Saya pakai tepung sagu, garam, kenor roasted. Kita blender dulu, mixer dulu, rata. Penambahan roasted tadi untuk aroma bawang putih atau seperti apa ya? Ya, mungkin untuk supaya menambahkan aroma bawang putih. Karena sama taste asin ya, penyedap juga fungsinya. Jadi kenor chicken roasted ini sedikit berbeda dengan kenor chicken powder. Jadi roasted ini lebih kuat aroma bawang putih, oleh karena kita bisa menambahkan untuk meningkatkan aroma bawang putih. Telur, kuning telur ya.
apron dulu. Takutnya ntar muncrat. Saya pakai apron dulu. Kalau tisu ini bebas ya, Sob, ya. Tidak ada apa tisunya ini tisu cair apapun ya. Iya, bebas. Tidak ada yang khusus ya. Saya makannya secukupnya. Udah, udah. Nanti mengatur ya. Ini mau mengatur. Sampai tepungnya halus ya, merata. Oke. Ya halus rata. Ya. Kasih minyak juga dikit lagi. Fungsinya supaya kalau pas waktu di teflon nggak langsung tepung aja, ada minyaknya, ada kadar minyaknya. Untuk mengurangi mempercepat ini ya, gosong ya. Gosong ya. Oke. Itu bersih. Bersih. Ini bersih ya, ini bersih. Itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang ditanyakan, Pak Budi mungkin atau ibu-ibu peserta. Masih semangat semua kan? Atau semua lagi fokus banget lihat chef tadi masak? Iya, fokus banget kayaknya Pak Indra nih. Ini masih ada tanya, ini chef tadi yang di mixer apa saja chef, kurang jelas tadi gitu. Oh, ada tepung terigu, tepung sagu, apa?
telur ayam, garam, gula, kena roasted. Oke. Chef, tepung terigunya itu pakai yang protein apa ya? Rendah atau Sedang sedang? aja, nggak apa-apa. Sedang Sedang. aja. Ya, Hmm, sedang. biasanya kalau Dicampur protein sedang sagu itu ya. protein sedang itu merek apa? Oh, boleh pakai kunci bukan sari grup lah. Oh, kasih chef. Masih Ya. yang sama. Bapak Ibu boleh ya, intinya kalau merek ya merek dari Unilever Food Solutions ya, boleh ya. Chef, adonannya perlu disaring apa tidak? Nah, ini Bu Ayu Mbak Vicky ada pertanyaan. Sorry, gimana? Adonannya perlu disaring apa tidak? Oh, perlu. Nah, kalau saya udah pakai nih mixer, itu udah pasti halus. Tapi kalau pakai balon whisk, kemungkinan banyak itu pasti akan masih ada butiran-butiran. Seperti itu. Makanya kenapa saya pakai mixer. Jadi udah pasti halus, tidak akan ada butiran-butiran lagi. Iya. Disaring Chef, itu mau boleh-boleh tanya. aja. Biasanya Chef, disaring mau tanya lagi. pakai balon whisk, nggak rata ngocoknya. Tapi kalau pakai mixer udah pasti rata kok. Jadi tidak perlu disaring lagi. Ya. Chef, mau tanya lagi nih. Ya. Bedanya tepung protein tinggi sedang sama itu sama sedang itu apa ya? Kalau protein sedang itu biasanya khusus untuk yang kue kering. Jadi supaya dia crispy. Dan kalau mau bikin kayak ayam tepung kayak ala-ala McD atau KFC, itu harus pakai protein rendah karena supaya dia crispy. Kalau pakai protein tinggi, otomatis gulanya banyak. Itu membuat dia akan lebih soft, lebih empuk. Ini Jadi kalau mau bikin kue kering atau mau bikin kulit seperti ini, kulit risol atau mau bikin ayam tepung kayak ala-ala McD KFC, itu harus pakai protein rendah supaya cepat crispy gitu. Oh, berarti selama ini saya kebalik makanya. Saya malah pakai protein sedang buat KFC. Oh, pasti dia keras jadinya. Jadi Ya, makasih chef. kayak banyak, jadi kayak makan lebih empuk, kayak makan roti jadinya gitu. Nggak akan crispy. Ini KP aja apa kirim ke? Nah, jadi Ibu kalau ada yang masalah seperti ini, bisa langsung kontak chef di Bali atau nanti ditanya ke chef Teduh. Mungkin ada masalah yang sama, jenis-jenis tepung, ada proteinnya. Nah, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan kendala masalah dapur, nggak hanya untuk, saya nggak menjawab cuma untuk yang menu saya bawa. Sebisa mungkin kalau memang bisa saya jawab, akan saya jawab. Ya. Pertanyaan Bapak Ibu, nggak harus melulu yang saya demokan aja kok. Jadi santai aja, nggak ada masalah. Mau nanya nanya ke lain juga nggak ada masalah. Jadi bebas Ibu pertanyaannya. Atau mungkin terkait produk Unilever yang lainnya ya chef ya? Ya, boleh. Mungkin mumpung chef Teduh live loh, ini jarang-jarang banget nih. Bisa live langsung tanya jawab dengan chef Teduh. Nah, kalau pakai balon whisk nggak disaring, dia nggak clear. Tapi kalau pakai mixer, dia meskipun nggak disaring, dia tetap clear. Nggak akan ada butiran-butiran tepung yang tersisa. Chef, selamat siang, Chef. Ya siang. Mau nanya nih, Chef. Itu telur ayamnya harus yang dari luar atau harus enggak boleh dari kulkas? Oh, boleh mana-mana nggak. Saya sih nggak menganut hal seperti itu. Menurut saya nggak ada terlalu masalah sih. Gitu. Soalnya katanya saya dengar kalau dari kulkas telur ayam itu nanti hasilnya kurang maksimal, kurang oke. Nah, Enak. benar. Kalau ibu bikin bakery, itu Ya. betul sekali. Tapi kalau untuk bikin kulit lumpia, kulit risol seperti ini, itu nggak terlalu ngefek kok, Bu. Oh gitu, terima kasih, Ya. Chef. Tuh, sama-sama. Ayo Ibu, barangkali ada lagi yang punya problem atau hal-hal lain terkait dalam pengolahan di dapur. Mau tanya lagi, Chef. Boleh.
Chef, itu kalau tepung terigu yang kita beli di Indomaret apa di mana, ada toko bahan Ya. kue misalnya gitu, apakah tepungnya itu perlu diayak lagi atau enggak? Katanya biar lebih bersih atau ada kuman-kumannya Boleh. gitu. Kalau gini Bu, pada dasarnya itu baik saja untuk bisnis Ibu supaya tidak akan mengalami kesalahan. Tetapi Ya, kalau kalau Ibu bikin bakery ya kan, tapi kalau ya, Ibu bikin kulit seperti ini, saya rasa nggak terlalu penting karena ujung-ujungnya Ibu akan mixer. Semua yang di oh mixer, gitu. saya rasa pasti akan hancur sih. Nggak mungkin Oh, nggak hancur gitu. jadi, Kecuali Ibu mau bikin bakery, ya, atau kue kering, ya itu perlu diayak lagi ya, istilahnya iya dibesarin lagi. lagi supaya Oh yang gitu. bagus-bagusnya turun. Ini langsung Terus dipakai yang aja ya. kasarnya jangan dibuang, Hmm. dihalusin aja Bu, dipenyet-penyet gitu loh, Ya, pakai sendok biar halus lagi. oh gitu. Makasih, Chef. Sama-sama Ibu. Thank you Bu Monika, semangat ya. Oke, siap. Mau nanya, Chef. Oke, ini kita bikin ya Ibu. Atau harus pakai tepung sagu ya? Ya, fungsinya tepung sagu itu supaya Ibu meminimalis pecah si tepungnya. Karena sagu itu makin panas dia akan makin bahasa Balinya apa ya? Iya. Lentur. Kalau pakai tepung kanji atau tapioka bisa nggak? Boleh Bu, tapi lebih keras ya jadinya ya. Karena kalau tepung kanji sama tepung tapioka, maizena atau tapioka, itu makin panas untuk seperti ini, dia akan semakin hasilnya terkeras. Tapi kalau sagu, dia lebih lentur. Nggak ada masalah sebenarnya, nggak terlalu ngefek signifikan. Cuman saran saya kalau bisa pakai tepung sagu, karena sagu itu teksturnya dia lentur. Semakin dia panas, semakin lentur. Jadi ngebuat Bapak Ibu nggak bakal pecah. Nggak bakal cepat pecah ini ya, kulitnya. Oke. Makasih, Chef. Sama-sama. Luar biasa sekali ya ibu-ibu. Jadi dalam pembuatan bakery maupun risol ternyata tepung saja sangat berpengaruh terhadap tekstur dan hasil produk yang ibu-ibu akan jual. Jadi benar-benar menarik banget nih ya set materi kali ini. Jadi harapannya nanti setelah acara ini, setelah resepnya sudah dibaca, omset ibu, kemudian penjualan ibu dalam hal UMKM ini juga lebih meningkat ya Chef. Betul. Karena kendalanya bikin risol mayo itu bukan bikin isinya, tapi bikin kulitnya. Yang bikin orang kadang-kadang kalau nggak telaten, agak sedikit emosi jadinya. Selain untuk masalah kulit, Chef, tentunya ada kesalahan-kesalahan apa lagi sih yang umum dilakukan yang harus kita hindari dalam pembuatan risol mayo? Pelipatan. Oke, bagaimana Chef? Mungkin ibu-ibu di sini pasti tertarik untuk Kalau ya kembali lagi bikin risol mayo itu masalah teliti dan telaten, ya kan? Karena bikinnya kelihatannya gampang, tapi ribetnya Mas ampun. Karena harus telaten, harus sabar supaya kulitnya nggak pecah. Melipetnya pun nggak bisa sembarangan, takutnya ntar pinggir-pinggirnya lubang, ngebuat si mayones itu akan keluar. Nah, untuk menghindari itu hal terjadi, makanya saya sarankan menggunakan Hellman Mayo Magic. Kalaupun ibu bapak ada cacat saat melipat, itu tidak akan merusak produknya karena si mayones tersebut tidak akan keluar dari kulit tersebut. Yang ada malah mengikat dan nggak merusak minyak ibu. Nah, jadi banyak banget feature and benefit dari produk Hellmann's Mayo Magic ini. Jadi ibu-ibu jadi nggak usah terlalu
banyak effort atau terlalu khawatir kalau pecah atau kemudian melipatnya tidak rapi, itu masih tercover dan tertolong produk ibu dengan Menggunakan, Magic, betul. Magic tadi. Oke, sekarang kita potong telurnya jadi 4. Mau jadi 4, jadi 8 boleh mana-mana aja Bu ya, menurut selera dan menurut harga jual yang penting. Oke, di sini saya gunakan ada pepperoni atau smoked beef ya. Oke, ada pickles. Bapak Ibu tahu kan pickles? Saya pakai pickles. Telurnya. Dan jangan lupa adalah mayonesnya. Ini mayonesnya apa ya, Chef? My Magic. Oke, sama. Chef, kalau cetak adonannya pakai crepe maker boleh tidak? Gimana, sorry nggak dengar? Kalau cetak adonannya pakai crepe maker. Nggak masalah sih, yang penting jangan terlalu kenceng-kenceng ya. Lalu pertanyaan lagi nih, Chef, kalau bikin kulit lebihan, supaya besok-besok tinggal bikin isi, sebaiknya kulit yang sudah siap itu disimpan di freezer atau non-freezer? Jangan di freezer, non-freezer. Yang penting dia lembab. Kalau di freezer ntar jadinya kering, Pak. Oke. Nah, Non-freezer. Tapi yang penting lembab aja gitu. Terus jangan lupa setiap kulit ke antar kulit harus dikasih daun pisang supaya nggak lengket. Ini dilanjut Bu Lisa. Kalau non freezer bisa tahan berapa lama ya, Chef? Saya kebetulan kalau sering bikin di rumah non freezer, kalau suhunya bagus dan makanan dalam chillernya itu tidak banyak, artinya tidak ada daging, tidak ada makanan-makanan yang sudah menjadi terus dari dalam satu chiller, harusnya 2-3 hari masih aman karena sebenarnya nggak bakal rusak, tapi yang bikin rusak adalah apa? Terkontaminasi dengan bakteri makanan yang ada di kulkas tersebut gitu. Jadi ibu-ibu nanti mungkin bisa dikosongkan dulu atau sumber kontaminannya ya, Chef ya, mungkin bisa dijauhkan dulu saat penyimpan kulit risol ini sehingga lebih lama bisa dijual untuk beberapa hari. Kalau enggak, di wrap aja nggak masalah kok. Pakai wrapping. Jangan terbuka, pokoknya harus pakai wrapping supaya aman. Nah, ini sudah dekat dengan telaten. Yang tadi saya bilang bahwa harus telaten dalam melipatnya ya, Chef ya. Iya. Nah, ini betul-betul saya lihat tadi itu sangat smooth banget, harus pelan-pelan banget. Terus jangan pelit-pelit kulit lumpia, kulit risolnya, mendingan agak besarin aja diameternya supaya Bapak Ibu kalau ngisi nggak terkesan kepenuhan gitu loh. Iya. Agar tampilannya lebih gastronomis, lebih cantik ya, Chef ya. Betul. Mungkin ibu-ibu ada lagi problem-problem dalam pembuatan risol ini, atau silakan ibu-ibu produk lain tentang produk kita. Dengan My Magic ini kan minim banget untuk kerusakan-kerusakan, jadi efisiensi dalam budget ibu atau penggunaan dana ibu dalam pembuatan risol juga lebih efisien ya, Chef ya. Iya, betul. Sehingga keuntungan yang ibu dapat dalam bisnis UMKM ini juga harapannya bisa lebih meningkat. Nah, ini dengan telaten banget nih saya lihat Chef ini untuk melipatnya.
Jadi ibu kalau lagi ada masalah atau moodnya mungkin Nah. sedang ini, jangan melipat dulu. Kalau lagi bertengkar sama bapak ibu suami istri, jangan masak dulu ya. Ya, mungkin Daripada berantakan ntar. Iya, itunya, kulitnya ya. Bahaya kalau lagi ribut. Iya. Nanti banyak terjadi kerusakan dalam Rumah tangga. Ternyata ngaruh ya. Iya, iya. Oke. Karena masak itu semua pengaruhnya ada di mood. Nah, Kalau moodnya bagus, moodnya enak, saya jamin makanannya pasti jadinya enak. Tapi meskipun dia udah jago masak, tapi kalau moodnya nggak enak, ya, saya bisa jamin hampir 90% akan makanan juga jadi nggak betul. enak. Makanan mencerminkan hati kita, betul nggak sih? Iya, cerminan hati ya. Wah, kayak lagu ya Bapak Ibu. Chef, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bu Intan. Kalau kulit risol ini apakah bisa dipakai sebagai untuk kulit lumpia juga? Nah, sebenarnya kulit lumpia itu dia teksturnya lebih kering. Bisa, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Kalau lumpia basah, itu kurang lebih pakai ini juga kok. Tuh. Iya, iya, iya. Tapi memang bagusnya kalau lumpia itu nggak pakai susu. Ini kan saya pakai susu, ya kan? Pakai air aja. Lebih renyah ya. Iya. Oke. Ini biasanya mana buat? Oke, Bu Intan ada pertanyaan lagi mungkin? Bapak-bapak. Jadi sebenarnya mungkin punya pengalaman masak di rumah atau mungkin pernah pakai coba produk Unilever atau ditanya Saya lihat ini di mana ya? dari teman-teman ibu-ibu UMKM pernah menemukan suatu problem. Kesempatan ini jarang-jarang banget bisa konsultasi langsung dengan chef Unilever Food Solution. Mungkin untuk pembuatan lumpianya atau produk tadi sudah pizza atau makaroni spoto, ada pertanyaan yang baru teringat atau seperti apa, mungkin bisa langsung ditanyakan, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Oke, tulis ya untuk bikin adonan kulit lumpia risolnya. Ada pertanyaan? Untuk kulit ini ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bapak-bapak, ibu-ibu? Oke, sudah ada, saya akan mulai menggorengnya. Chef, ngelem kulitnya tadi pakai telur ya? Saya pakai telur, boleh pakai adonannya, boleh pakai telur. Mana-mana yang ada aja. Nggak terlalu urgensi apa-apa kok. Saya pakai telur untuk balurannya, tepung terigu lagi, baru saya ke tepung roti. Memastikan supaya tidak ada yang pecah. Double-double supaya memastikan tidak ada yang pecah.
Kok sepi ya? Lagi terus kayaknya semua konsentrasi ya. Masih semua atau ngantuk? Jangan-jangan ngantuk lagi nih. Atau semua lihat Chef Kedua ini sampai terpesona ibu-ibunya? Iya nih. Kayaknya Chef Kedua kapan-kapan harus ke Bali ketemu langsung sama ibu-ibu UMKM ini. Iya. Kalau pandeminya udah beres pasti. Oke. Ini ya Ibu ya, sebelum digoreng. Nanya ya, Chef. Boleh. Tepung roti itu kok ada yang putih itu bagaimana? Apa bedanya ya? Sebenarnya nggak ada bedanya, Bu. Biasanya kalau yang kuning itu lebih murah, itu aja bedanya. Oh gitu. Oke. Karena kalau yang kuning itu pasti dari roti-roti yang banyak campurannya. Karena kan ini sebenarnya tepung roti ini kan dasarnya roti tawar yang nggak laku dibuat tepung roti. Nah, kalau yang kuning itu biasanya Pengaruhnya dirasa atau sorry, pengaruh dirasa bagaimana enggak hasil ada, gitu? nggak ada pengaruh dirasa sama sekali kok. Cuman pengaruh di warna aja. Biasanya kalau yang pakai tepung roti kuning itu biasanya Bu ya, saya nggak menjudge kalau pakai yang tepung roti kuning itu rasanya tidak enak ya. Biasanya kalau pakai tepung roti yang kuning itu harganya lebih murah daripada tepung roti yang warna putih. Seperti itu biasanya. Oke. Tapi Oke, terima kasih. tapi nggak menjamin loh ya Bu, nggak menjamin. Iya, iya. Ini cuma asumsi orang-orang aja. Iya, iya. Makasih, Chef. Sama-sama Ibu. Ya, ini ada Bu Made Kertiasih nanya, Chef. Isiannya bisa saya pakai tumisan sayuran? Gimana? Maksudnya apa? Isiannya apa bisa saya pakai tumisan sayuran? Oh, kalau isian bebas-bebas aja Pak, nggak ada masalah. Tapi selama Ibu isinya itu ya harusnya mayonesnya pakai Hellmann's mayo magic. Nggak ada masalah. Bebas kalau itu. Tapi kalau untuk itu untuk mencegah pemanasan Tuh. itu better usahakan gunakan ini. Ya, bisa kan menggoreng. Bisa ikan diganti. Oke, ada pertanyaan sampai sini, Bapak Ibu? Mungkin ini tanyakan lagi untuk masalah menggorengnya atau kulitnya. Yuk, silakan Ibu-ibu. Chef, kalau untuk risol yang sudah diberi isian, Ya. apakah bisa kita keep frozen dan tahan berapa lama? Saya pernah, sebenarnya gini, kembali lagi, semua makanan itu bisa di frozen sampai kapanpun. Dasarnya seperti itu ya, karena selama frozennya itu suhunya tepat, karena tidak akan membuat bakteri berkembang, ya kan? Tapi kembali lagi, semakin lama pasti otomatis kadar airnya makin banyak freezer itu, itu yang membuat taste-nya akan berubah. Nah, kalau untuk risol, saran saya nggak apa-apa, udah ditepung roti aja nggak seperti ini, udah tepung seperti ini, ya kan? Ya. Baru di wrap satu-satu dimasukkan freezer, aman kok, nggak jadi masalah. Kalau cuma seminggu aja pasti aman. Jelas ya Bu Intan ya, jelas ya.
Lalu nih Ibu Sulis bertanya, saya membuat isian pakai sayur, ayam suwir, telur, dan mayonya dicampur. Rasanya enak, tapi agak jemek. Iya, Krim karena saya, ada sayurnya. Sayurnya kan tekstur airnya tinggi, Pak. ya, ya. Jadi pengaruh isian itu sangat berpengaruh Iya. ya, Ibu dan Chef. Nah, terus mayonesnya juga pengaruh. Mayonesnya pakai apa dulu? Ya. Kalau mayonesnya tidak menggunakan Hellman Mayo Magic, itu pasti akan nyemek, akan encer. Karena pada dasarnya semua mayones selain Hellman Mayo Magic, itu kalau dipanaskan pasti akan meleleh. Nah, justru keunggulannya pakai Hellman Mayo Magic itu adalah saat Bapak atau Ibu goreng, dibelah pun itu tidak akan tetap mengumpal. Pada kelebihannya produk Mayo Magic itu. Oke, itu rahasianya ya Bu Sulis ya. Pakailah Hellmann's Mayo Magic. Nah, jadi solusinya gampang. kadar air juga ya. Kalau dia mengental kan tidak, sayurnya itu meskipun kadar airnya tinggi, tapi itu tidak sebanyak kalau mayonya produk lain ya, Chef. Oke. Ada pertanyaan sampai sini untuk Sudah selesai digoreng Ibu-ibu, dan rasanya ini pisau pasti mayo. luar biasa. Saya dingin dulu ya Pak Ibu, nanti baru saya potong. Seperti ini ya Pak Ibu, contoh jadinya. Sudah siap saji, siap dimakan. Nanti akan saya potong dan saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu kalau memang mayones di dalam tidak akan pecah. Tapi nunggu dingin dulu Bu, enggak tangan saya nggak kuat Bang. Tapi dari tampilannya cantik ya. 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 Yang penting jangan sayang dengan bikin kulit besar, karena dengan kulitnya besar itu Bapak Ibu ngisinya tuh nggak takut pecah. Meminimalkan pecah di isinya. Oke. Menu terakhir. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke menu yang terakhir. Silakan Ibu, Bapak-bapak. Monggo Bapak Ibu. Yuk. Jadi saya sedikit review ya tentang risol tadi. Jadi yang harus ditekankan di sini adalah pertama mayonya, isian mayonya itu harus betul-betul yang tahan panas. Kalau nggak tahan panas, ditambah dengan isiannya, Ibu menjadi terbatas banget mau isi sayur atau apa. Jadi kadar airnya tinggi. Kemudian yang terakhir teknik melipatnya. Jadi teknik melipatnya seperti yang disampaikan Chef Teguh tadi, harus tenang, harus ekstra hati-hati. Jadi kalau misalnya Ibu sedang ada problem atau sedang tidak enak moodnya, jangan melipat untuk risol mayonya. Kemudian pizza tadi yang di highlight tentang ini kulitnya ya Chef ya. Proteinnya itu tinggi atau rendah itu harus diperhatikan juga. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke menu yang terakhir. Oke, gimana? Silakan Ibu-ibu. Kesempatan langka sekali ini bisa interaksi dengan Menu Chef yang Teguh. terakhir kita geser ke sana ya. Kameranya yang Menu terakhir ini apa ya Chef ya? rice bowl beef bulgogi. Oke, luar biasa sekali. Langsung sih. Yes. Apalagi di masa-masa sekarang ini rice bowl ini hits juga nih. Di Bali itu kan salah satu